Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Anak-anak pernah dengar cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Ya, karena bertepatan sebentar lagi kita mau merayakan Hari Raya Idul Adha. Dengarkan ya cerita Ustazah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Setiap harinya Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak yang soleh, anak yang patuh kepada agama, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Lalu Allah memberikan anak yang soleh, anak yang tampan bernama Nabi Ismail. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan untuk Nabi Ibrahim agar membawa istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail yang saat itu masih kecil untuk meninggalkan kota Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil ke lembah yang tandus, namanya Lembah Baka yang saat ini disebut Mekah. Sampai di sana Nabi Ibrahim pun bersedih karena harus meninggalkan istri dan anak tercintanya. Mereka pun dibekali makanan dan minuman yang sedikit. Mereka membawa tidak terlalu banyak. Setelah Nabi Ibrahim pergi, mereka pun memakan makanan atau bekalnya yang ada. Lama-kelamaan bekal tersebut habis. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada orang, karena lembahnya yang sangat tandus, tidak ada apa-apa. Kemudian Nabi Ismail pun nangis karena lapar, karena haus. Kenapa kok lapar dan haus? Karena air susu ibunya kering, tidak ada asinya. Ibu Hajar pun bersedih. Kemudian beliau lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sambil mencari barangkali ada makanan atau minuman yang bisa dimakan. Ibu Hajar pun berlari sampai 7 kali. Karena lelah, Ibu Hajar pun kembali ke Nabi Ismail kecil. Di sana Ibu Siti Hajar pun masih melihat Nabi Ismail menangis sambil kakinya dihentak-hentakkan ke bumi. Tiba-tiba dari dasar bumi tadi keluarlah sumber mata air yang diberi nama air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam itulah Nabi Ismail bisa minum. Nah, ibunya pun Ibu Siti Hajar juga bisa minum. Dan lama-kelamaan orang-orang banyak yang datang karena di situ ada air. Pada suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail yang saat itu berusia remaja, sudah besar sedikit, disuruh disembelih.
Nabi Ibrahim pun sedih. Anak yang tampan, anak yang baik, anak yang soleh disuruh Allah disembelih. Ayahnya pun sedih. Kemudian Nabi Ibrahim pun berbicara kepada Nabi Ismail, "Wahai putraku yang baik, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pandanganmu?" Kata Nabi Ismail, "Wahai ayahku, jika itu adalah perintah Allah, maka laksanakanlah." Dengan berat hati, Nabi Ibrahim pun mematuhi perintahnya Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail, yang sangat dia cintai. Kemudian Nabi Ismail dibawa ke sebuah bukit agar tidak diketahui oleh ibunya Siti Hajar, karena sebentar lagi mau disembelih. Sebelum disembelih, Nabi Ismail bilang kepada ayahnya, "Ayah, aku mempunyai 2 permintaan. Permintaan pertama, ikat kedua tanganku agar aku tidak meronta-ronta saat disembelih. Yang kedua, kalau ayah ingin menyembelihku, maka tajamkanlah pisaunya. Dan aku mohon sebelum menyembelih, bajuku dilepas. Setelah ayah menyembelihku, baju ini berikan kepada ibuku untuk hadiah kenang-kenangan jika ibunya Siti Hajar mencari anaknya Nabi Ismail." Kemudian Nabi Ibrahim pun mengiyakan, lalu melaksanakanlah perintah Allah, pun ditaruh di atas batu, kemudian tangannya diikat supaya tidak meronta-ronta, pisaunya pun ditajamkan supaya cepat menyembelih Nabi Ismail. Setelah tiba waktunya, saat menyembelih itu pisaunya tiba-tiba tidak tajam, tiba-tiba tumpul. Kenapa ya? Kok tidak bisa? Padahal tadi sudah tajam. Karena tidak bisa disembelih, lalu Allah pun mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Berdasarkan cerita tersebut, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan Hari Raya Idul Adha dengan berkorban binatang ternak seperti kambing, sapi, onta untuk Hari Raya Idul Adha. Nanti anak-anak saat Hari Raya Idul Adha bisa melihat bagaimana proses penyembelihan hewan kurban. Demikian cerita hari ini. Semoga anak-anak suka ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.